Angin malam terasa ganjil ketika aku melintasi batas hutan belakang kampung. Kata orang, daerah itu tak boleh dimasuki setelah maghrib. Tapi malam itu aku nekat. Bukan karena keberanian, melainkan karena desakan batin. Aku baru saja gagal menikah untuk ketiga kalinya. Setiap kali aku hendak melamar perempuan, selalu saja ada kejadian janggal. Pernah cincin lamaran meleleh begitu saja. Pernah juga orang tua perempuan tiba-tiba menolak tanpa alasan. Kata dukun tua di kampung sebelah, aku kena tolak jodoh gaib. Namaku Damar, umurku 31 tahun. Hidupku terasa stagnan. Semua teman sebaya sudah berkeluarga, punya anak, sementara aku masih menempati rumah peninggalan orang tua. Suatu malam, seorang lelaki tak dikenal duduk di pos ronda. Ia menyapaku dengan nama lengkap, padahal aku tak mengenalnya. "Kalau kau mau istri, ada caranya," katanya datar. Aku memandangnya. Separuh wajahnya gelap tertutup bayangan, namun sorot matanya seperti bara. Ia menyebut nama tempat yang tak asing, tapi nyaris tabu. Kampung Bunian. Awalnya aku mengira itu candaan, tapi lelaki itu menepuk pundakku dan memberikan seutas benang merah, sangat tipis, seperti rambut. "Pakai ini malam Jumat Kliwon, lalu berjalan tanpa menoleh ke belakang," ucapnya. "Kalau kau berani, mereka akan menerimamu." Aku menyimpan benang itu di dalam dompet setengah hati. Tapi semakin malam kata-kata lelaki itu terngiang terus di kepalaku, seperti hipnotis yang memaksa. Jumat Kliwon tiba. Aku berangkat sekitar jam 11 malam. Langit gelap, tapi bulan purnama menggantung dingin. Aku melewati batas kebun karet, dan benar saja kabut menyelimuti jalan setapak. Dada ini berdebak tak karuan. Langkah kaki seperti berat, tetapi tubuhku terus melangkah, seakan ditarik. Semakin jauh masuk, semakin sunyi dunia ini terasa. Tak ada jangkrik, tak ada angin, hanya suara detak jantungku sendiri. Setelah beberapa menit berjalan, aku melihat cahaya samar dari balik pepohonan. Di tengah kabut itu muncul gerbang kayu tua dengan ukiran aneh. Di balik gerbang ada kampung kecil dengan rumah-rumah kayu berdiri rapi, sangat bersih, tapi terasa tidak wajar. Beberapa sosok berjalan pelan, mengenakan pakaian tradisional, tapi wajah mereka terlalu halus, terlalu simetris. Mereka tak berbicara, hanya menatapku dengan mata gelap pekat. Seorang perempuan berambut panjang menyambutku di depan sebuah rumah panggung. "Sudah lama kami menunggumu," katanya. Senyumnya manis, namun terasa getir. Ia mengajakku masuk. Rumah itu harum, seperti bunga malam yang bercampur dupa. Di tengah ruangan ada satu mangkuk berisi air merah, seperti darah, dan sebilah keris yang mengambang di atasnya. "Kalau kau ingin istri dari kami," ucap Sari sambil menatapku, "kau harus ikhlas, menyerahkan jiwa lamamu. Kau takkan bisa pulang sama seperti sebelumnya." Aku terdiam, nafasku berat, suasana hening, kecuali suara denting gamelan yang terdengar jauh di belakang kampung. Sari mendekat, menyentuh dadaku. Sentuhan itu terasa seperti bara api, panas dan menembus kulit. Aku bertanya, apa maksud dari menyerahkan jiwa lama? Ia menjelaskan bahwa aku akan menjalani ritual pembersihan, di mana identitasku di dunia manusia akan dikaburkan. Tidak sepenuhnya mati, tapi seperti dihapus dari ingatan manusia. Sebagai gantinya, aku akan diterima sebagai bagian dari mereka dan bisa menikah dengan salah satu dari kaum Bunian, termasuk Sari. Pikiranku berkecamuk. Ini gila, terlalu aneh. Tapi bagian terdalam dalam diriku merasa tenang. Ada semacam ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu ini bukan mimpi, tapi dunia di antara nyata dan gaib. Mungkin inilah alasan mengapa jodohku selalu gagal. Mungkin memang aku ditakdirkan untuk ini.
Ritual dimulai ketika 3 sosok berjubah putih masuk membawa semacam dupa berasap tebal. Mereka mengucapkan mantra yang terdengar seperti bahasa kuno. Aku duduk bersila di tengah lingkaran api kecil. Air merah tadi dituangkan ke atas kepalaku. Dan rasanya dingin seperti es, tapi membuat tubuhku bergetar hebat. Dalam sekejap pikiranku kosong. Aku melihat diriku sendiri dari luar tubuh. Suara Sari memanggil namaku, tapi terasa seperti gema dari jurang dalam. Aku melihat bayangan masa kecilku, masa remaja, semua seperti diputar ulang, lalu lenyap. Tak ada lagi rasa takut, yang tersisa hanya ruang sunyi yang hening, memikat dan menyeramkan sekaligus. Tiba-tiba, semua suara berhenti, api padam, dan hanya Sari yang berdiri di depanku. Ia menyentuh wajahku dan tersenyum. Sekarang kau milikku. Tapi ingat, tak semua cinta bisa ditebus tanpa harga, bisiknya. Lalu ia mencium dahiku, dan malam itu gelap total. Aku kehilangan kesadaran. Ketika aku terbangun, aku berada di rumah kayu yang sama, tapi waktu seperti berhenti. Tak ada pagi, tak ada malam, hanya Sari yang menemaniku dengan senyum hangat. Dan dari sinilah kisah anehku benar-benar dimulai. Bab 2. Istriku bukan manusia. Hari-hari pertama di kampung itu terasa seperti mimpi yang tak kunjung selesai. Tidak ada siang, tidak ada malam. Waktu seolah berhenti, atau lebih tepatnya berjalan dengan aturan yang berbeda. Sari selalu di sampingku, memperlakukanku sebagai suami. Ia memasakkan makanan dari bahan-bahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Buah berkilau seperti kaca, nasi berwarna ungu pucat, dan daging yang aromanya seperti dupa. Aneh, tapi entah kenapa tubuhku menerimanya tanpa keluhan. Sari adalah istri yang sempurna, lembut, sabar, dan seolah tahu semua yang kubutuhkan. Tapi dalam tatapannya yang manis itu selalu tersimpan kesedihan yang tidak ia ceritakan. Kadang saat aku tidur, aku melihat ia duduk menghadap jendela, menatap hutan gelap sambil berbisik dalam bahasa yang tak kupahami. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab, "Aku takut kamu akan pergi sebelum waktunya." Aku mulai mengenal beberapa penghuni kampung lainnya. Mereka semua tampak ramah, tapi tak ada yang benar-benar menunjukkan emosi. Mereka menyapaku, tapi selalu dengan nada datar dan wajah tenang. Anak-anak berlari pelan di jalan tanah yang bersih tanpa celah, tapi tak satu pun dari mereka tertawa. Sari bilang mereka diajarkan untuk menyembunyikan perasaan karena dunia ini rapuh jika terlalu keras tertawa atau menangis. Suatu hari, Sari mengajakku ke danau di ujung kampung. Airnya bening seperti cermin, dan di tengah danau berdiri pohon besar menyala samar, seperti emas cair. Di sana, ia memberitahuku tentang janji jiwa, ritual pernikahan sejati antara manusia dan kaum bunian. "Jika kamu benar-benar ingin bersamaku selamanya," katanya, "kita harus mengikatkan jiwa kita. Tapi jika kamu masih ragu, kau bisa pergi sebelum purnama ketiga datang." Aku tahu ini lebih dari sekedar pernikahan biasa. Ini tentang mengorbankan semua yang ku tahu tentang hidup. Tapi saat itu aku merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku bilang, "Aku siap." Sari tersenyum, tapi senyum itu lebih seperti luka daripada bahagia. Ia menggenggam tanganku erat, terlalu erat, hingga jari-jari kami menyatu sesaat dalam kilatan cahaya. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mengalami mimpi aneh. Dalam tidurku, aku berjalan di pasar kampungku sendiri, tapi semua orang tak mengenaliku. Bahkan ibu kandungku lewat di depanku, menatap kosong lalu berlalu begitu saja. Aku berteriak memanggil namanya, tapi suaraku tak terdengar. Aku seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Setiap kali aku terbangun, dada ini terasa sesak. Sari mengatakan itu normal. Kau mulai menghapus kenangan duniamu yang lama. Itu tanda kau diterima di sini. Tapi jauh dalam hatiku, ada perasaan bersalah.
Aku mulai lupa nama-nama teman, lupa wajah ayahku, lupa aroma tanah basah di kampung saat hujan turun. Bahkan nama kampungku sendiri mulai terdengar asing. Malam sebelum purnama ketiga, aku diajak Sari ke rumah besar di ujung kampung. Di dalamnya, para tetua bunian sudah menunggu. Mereka semua duduk melingkar dan di tengah ruangan terdapat genangan air yang memantulkan bintang-bintang meski atap tertutup. "Malam ini kau akan jadi bagian dari kami sepenuhnya," ucap seorang tetua dengan suara bergema. Ritual dimulai. Sari memegang tanganku dan membacakan mantra. Angin berputar kencang di dalam ruangan. Cahaya dari dalam tanah menyala, lalu ribuan suara berbisik mengelilingiku. Aku tak bisa bergerak, tak bisa menolak. Perlahan tubuhku melayang. Dalam hitungan detik, aku melihat bayangan diriku sendiri menghilang, lenyap, seperti dihapus dari kanvas semesta. Ketika aku turun kembali ke lantai, aku tak lagi merasa menjadi diriku. Aku menjadi bagian dari mereka. Sari menciumku dan seluruh ruangan hening. Para tetua mengangguk puas. Aku telah menjadi suami sah seorang bunian dan tak ada jalan kembali. Saat itu, aku berpikir inilah awal kehidupan baru yang penuh keindahan. Namun pada malam itu, saat aku tertidur di samping Sari, aku terbangun oleh suara bisikan yang sangat lirih. Suara itu bukan milik Sari. Aku membuka mata dan melihat Sari masih terlelap. Tapi dari pojok ruangan, seorang perempuan lain berdiri. Tubuhnya kurus, wajahnya samar. Ia berkata pelan, "Jiwamu belum seutuhnya milik mereka. Pulanglah sebelum kau benar-benar lenyap." Aku menatapnya dalam ketakutan, tapi sebelum aku bisa bangun, sosok itu menghilang seperti kabut. Aku melihat ke arah Sari dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Matanya menjadi hitam penuh dan kulitnya berpendar seperti kabut. Aku menutup mataku berharap semuanya hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Sari bertingkah seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, sesuatu dalam diriku mulai retak. Ritual itu bukan hanya menyatukan kami, ia juga memisahkanku dari dunia yang pernah kuanggap nyata. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang sudah kuserahkan? Bab 3. Tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Sejak malam ritual itu, aku merasa dunia di sekitarku mulai berubah secara perlahan. Seperti tirai yang disibak satu persatu. Awalnya, aku mengira itu hanya bagian dari penyesuaian diri. Tapi rasa dingin yang merambat di punggungku setiap kali aku menatap cermin atau pantulan air tidak bisa kupahami. Bayanganku tidak selalu meniru gerakanku. Kadang ia tertinggal beberapa detik, seolah ada kesadaran sendiri di balik sosok itu. Sari tetap memperlakukanku dengan kasih sayang, bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Tapi aku sadar dia mulai menjaga jarak saat aku bicara tentang dunia manusia. Wajahnya berubah gelap saat aku menyebut ibuku, kampung halamanku, atau keinginanku untuk mengingat masa lalu. Dia berkata, "Semakin banyak kau ingat, semakin besar kemungkinan tubuhmu menolakku." Namun aku tak bisa menahan rasa penasaran. Malam-malamku dipenuhi mimpi aneh tentang kampungku sendiri yang berubah jadi sunyi, penuh rumah kosong dan pohon-pohon yang tumbuh ke langit tanpa batas. Di tengah mimpi itu, aku selalu melihat sosok perempuan yang memanggilku dengan isak tangis. Suaranya seperti nyanyian masa kecil, tapi ketika aku dekati, wajahnya selalu kabur. "Kembalilah sebelum fajar terakhir," katanya berulang-ulang. Aku mulai mencatat hal-hal ganjil yang kulihat setiap hari. Bayangan orang-orang yang tidak menempel di tanah, daun yang tidak gugur meski musim berganti. Tidak ada bau keringat, tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung. Semua tenang, terlalu tenang. Setiap malam terasa sama, bahkan bintang-bintang di langit tidak pernah berganti posisi.
Suatu malam, aku melihat seorang tetua kampung membelah tubuh seekor kucing hitam yang mati. Di dalam tubuh kucing itu bukan darah yang keluar, melainkan kelopak bunga dan serpihan kaca. Ketika tetua itu menyadari aku melihatnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Di sini, kematian tidak mengenal luka. Ia hanya peralihan bentuk." Aku merinding, tapi tak berkata apa-apa. Aku mulai curiga bahwa kampung ini sebenarnya bukan tempat seperti yang dikatakan Sari. Ini bukan desa antah berantah yang tersembunyi di hutan. Ini semacam dimensi lain, lapisan dunia yang menempel pada dunia manusia. Dan aku telah melangkah terlalu jauh. Tapi untuk pulang, aku tak tahu caranya. Aku mulai menanyakan kepada Sari tentang ritual itu. Aku bertanya apakah aku benar-benar memiliki jalan kembali. Wajahnya berubah, tak seperti biasanya. Ia menangis, pertama kalinya sejak aku mengenalnya. "Kau terlalu jauh, Mas, tapi aku tak ingin kehilanganmu. Aku juga menyesal, tapi semuanya sudah terlambat." Aku pun mencari tetua yang pernah memimpin ritual kami. Dia tinggal di rumah terbesar di pinggir hutan, dan aku harus memohon berulang kali agar diizinkan masuk. Ketika akhirnya aku duduk di hadapannya, ia menatapku lekat dan berkata, "Jiwamu belum sepenuhnya utuh di sini. Itu sebabnya kamu masih bisa bermimpi tentang dunia lamamu. Tapi semakin lama kamu tinggal, semakin tubuhmu akan membusuk di sana. Di dunia manusia, kamu dianggap telah mati." Kata-katanya menghantam dadaku seperti palu. "Jadi aku bisa kembali?" tanyaku. Ia hanya tertawa pelan. "Kembali bukan berarti bebas. Dunia sana tidak menerima jiwa yang sudah terikat di sini. Tapi ada satu jalan." Ia menyerahkan secari kulit kayu dengan tulisan aneh. "Ritual pelepasan. Tapi kamu harus memilih, meninggalkan Sari atau kamu akan lenyap di antara dua dunia." Aku membawa kulit kayu itu diam-diam. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap wajah Sari yang terlelap, menahan joglak dalam dada. Aku mencintainya, tapi aku juga mencintai hidupku, keluargaku, ingatanku. Aku tak ingin menjadi bayangan. Keesokan harinya, aku coba membakar kulit kayu itu di tengah hutan. Api biru menyala tanpa asap, dan udara mendadak menjadi berat. Suara-suara bisikan mengelilingi kepalaku. Salah satunya berkata, "Pengkhianat." Yang lain berbisik, "Sudah terikat, tak bisa bebas." Lalu terdengar jeritan panjang, dan tubuhku terhempas ke tanah. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah, tapi rumah itu kosong. Sari tak ada. Semua tetangga menghilang. Langit tampak merah seperti senja yang tak selesai. Aku berlari mencari siapapun, tapi seluruh kampung tampak ditelan kabut. Dan dari kejauhan, suara langkah kaki menghampiri. Suara yang kukenal, Sari. Namun sosok yang muncul bukanlah Sari yang lembut. Ia tampak tua, matanya kosong, rambutnya beruban seketika. "Kau ingin pulang?" katanya lirih. "Kalau begitu, kau harus mengorbankan lebih dari sekedar jiwa." Aku mundur, gemetar, tapi sebelum aku sempat lari, tanah di bawah kakiku retak. Dan dari dalam tanah itu muncul sosok. Diriku sendiri, tapi tanpa mata, tanpa mulut, hanya rongga gelap menganga. Ia menatapku tanpa wajah dan berkata dalam pikiranku, "Kau hanya bisa hidup jika aku yang mati." Bab 4. Aku, diriku yang lain.
Sosok tanpa wajah yang muncul dari retakan tanah itu berdiri membeku, tapi auranya begitu kuat hingga membuat dadaku sesak. Entah bagaimana, aku tahu sosok itu adalah bagian dariku. Entah masa lalu, masa depan, atau bayangan jiwa yang coba kabur dari ikatan. Tapi yang lebih mengerikan, ia hidup. Nafasnya bisa kurasakan. Bahkan tanpa wajah, ia menatapku dalam-dalam. Kau mengambil milikku. Suaranya muncul langsung di benakku, tajam dan penuh dendam. Aku tersentak mundur, tapi tanah kampung ini seperti telah berubah. Jalanan yang dulu ku kenal kini seperti labirin. Rumah-rumah berubah menjadi bayangan. Pohon-pohon memanjang seperti tangan yang hendak mencengkeramku. Aku mencoba berlari ke arah rumah tetua, tapi di setiap belokan, aku kembali ke tempat semula, seolah kampung ini sedang mempermainkanku. Sari muncul dari balik kabut, tubuhnya seperti mengambang. Ia menangis tapi air matanya berwarna hitam. Kau memecah keseimbangan, Mas. Dirimu di dunia sana masih hidup, karena itu dunia sini menolakmu. Tapi aku mencintaimu. Suaranya lirih seperti desir angin. Aku ingin mempercayainya, tapi bagaimana mungkin aku bisa mencintai sesuatu yang menjerat jiwaku sendiri? Dia mendekat dan memegang tanganku, hangat, menenangkan, sejenak seperti dulu, tapi tiba-tiba cengkeramannya menguat dan kuku-kukunya berubah panjang seperti cakar. Kau milikku, kau telah menyerahkan jiwamu di malam itu. Tak ada jalan kembali tanpa menghilangkan segalanya. Jeritannya menembus udara dan memecahkan keheningan. Dari pepohonan muncul makhluk lain, para bunian dengan wajah samar dan mata menyala, mendekat perlahan. Tapi sosok tanpa wajah itu kini berdiri di sampingku. Ia tidak menyerangku, malah melindungiku. Ia mengangkat tangan dan menciptakan dinding cahaya yang memisahkan aku dari para bunian. Suara dalam benakku kembali terdengar. Pilih, aku atau mereka. Aku adalah dirimu yang bisa pulang. Tapi aku butuh ragamu. Aku gemetar. Jika aku menerima tawaran makhluk itu, mungkin aku bisa kembali ke dunia manusia. Tapi artinya, aku takkan menjadi diriku yang sekarang. Atau mungkin tubuhku akan dirasuki oleh aku yang lain. Tapi kalau aku tinggal, maka aku benar-benar akan lenyap dalam dunia ini. Menjadi bagian dari kabut dan bayangan yang terus hidup di antara dimensi. Aku tak punya banyak waktu. Tetua kampung muncul dari balik gelak membawa tongkat bercahaya merah darah. Ini adalah hasil dari melanggar keseimbangan. Jiwa yang ingin dua tempat akan hancur di keduanya, katanya. Ia menggambar lingkaran di tanah dengan darah, lalu memandangku dalam-dalam. Hanya satu cara untuk keluar. Lawan dirimu sendiri. Siapa yang menang, dia yang kembali. Tanpa sempat berpikir, lingkaran itu menyala dan menghisap aku dan sosok tanpa wajah ke dalam ruangan gelap, seperti ruang bawah tanah tanpa ujung. Kami berdiri saling menghadapan. Sosok itu mulai berubah menjadi diriku sepenuhnya, bahkan dengan luka bekas kecil di alisku. Tapi matanya tetap kosong dan senyumnya menyeramkan. Kami bertarung bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan ingatan. Setiap kenangan yang kupanggil tentang dunia nyata, ibuku, masa kecilku, sekolah dan teman-temanku membuatnya melemah. Tapi ia pun melawan dengan bayangan, wajah Sari, malam pertama kami bersama, suara-suara bisikan hutan. Aku goyah, hatiku terpecah antara dua dunia yang saling menuntut. Tiba-tiba, aku teringat pada satu hal yang tidak pernah bisa ia tiru. Rasa takutku, rasa takut kehilangan diriku sendiri. Aku berteriak, "Kau tidak hidup, kau hanyalah sisa dari ritual yang gagal." Dan dengan kekuatan terakhir, aku menancapkan liontin kecil pemberian ibuku yang entah bagaimana masih menggantung di leherku pada dada makhluk itu. Ia menjerit, tubuhnya meleleh seperti lilin, ruangan runtuh. Aku terbangun di tengah hutan, sendirian dengan tubuh lemah dan hampir telanjang. Langit cerah pagi hari, tak ada kampung, tak ada Sari, tak ada bunian, hanya aku dan udara dunia nyata.
Tapi ada yang aneh. Ketika aku berjalan ke sungai untuk minum, bayanganku di air tidak bergerak. Ia hanya menatapku tanpa mata, tanpa wajah. Dan kemudian tersenyum. Bab 5. Bayangan yang tak pernah pergi. Sejak aku kembali, dunia terasa seperti mimpi yang ganjil. Tubuhku memang ada, bisa kusentuh, bisa merasakan lapar dan dingin. Tapi setiap kali aku berdiri di depan cermin, bayanganku tampak lambat bergerak, kadang tak bergerak sama sekali. Saat aku tidur, mimpiku selalu tentang kabut putih, rumah-rumah bambu yang mengambang, dan suara sari memanggil namaku dari kejauhan. Penduduk desa geger saat aku ditemukan oleh pencari rotan, 3 hari setelah dinyatakan hilang. Aneh memang, karena bagiku, rasanya aku sudah tinggal 5 tahun di kampung Bunian. Tapi waktu di dunia nyata tampaknya hanya berjalan beberapa hari. Tubuhku kurus dan rambutku tumbuh panjang. Tapi anehnya, tak ada bekas luka apapun. Seolah tubuhku baru tapi jiwaku tua. Ibuku menangis saat melihatku pulang. Ayahku, yang biasanya keras, hanya menatapku lama sebelum akhirnya memelukku erat. Mereka tak banyak bertanya, mungkin karena mereka tahu sebagian jawabannya tak bisa dijelaskan dengan akal. Tapi malam-malam setelahnya, mereka sering menemukan aku berdiri di halaman menatap langit, seolah menunggu sesuatu. Aku mencoba kembali hidup normal, tapi pekerjaan, teman-teman, bahkan makanan, semuanya terasa hambar. Seakan ada bagian dari diriku yang tertinggal, atau mungkin yang kembali bukan benar-benar aku. Pertanyaan itu menghantui setiap langkahku, terutama setelah beberapa kali aku melihat bayangan diriku sendiri tersenyum di cermin, padahal aku sedang menangis. Suatu malam, aku mendapat mimpi yang sangat nyata. Sari duduk di ujung ranjangku, mengenakan kebaya putih yang biasa ia pakai saat di kampung Bunian. Ia tidak berkata-kata, hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ketika aku mencoba menyentuhnya, tubuhnya berubah menjadi kabut. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik, "Janjimu belum lunas." Aku terbangun dengan keringat dingin, dan liontin pemberian ibuku terlepas dari leherku. Rantainya patah. Aku tahu itu bukan mimpi biasa. Itu adalah panggilan. Sebagian dari perjanjian itu belum berakhir. Entah bagian mana, jiwaku, atau rasa cintaku, atau mungkin anak yang pernah kami rencanakan bersama. Seminggu kemudian, keanehan mulai meningkat. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul di pojok ruangan. Benda-benda kecil berpindah tempat. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil di lantai, padahal aku tinggal sendiri. Dan yang paling menakutkan, suara anak kecil memanggilku, "Ayah." Aku mengikuti suara itu malam demi malam, hingga suatu ketika aku menemukannya berdiri di depan rumah. Bocah kecil berusia sekitar 4 tahun mengenakan pakaian tradisional putih. Wajahnya samar seolah berkabut, tapi sorot matanya sangat mirip milikku. Namaku adalah Janji, dan janji harus ditepati. Aku terjatuh berlutut. Bagaimana mungkin? Bukankah aku hanya menikah secara gaib? Bagaimana mungkin anak itu nyata? Tapi saat aku mencoba menyentuhnya, dia mundur lalu menunjuk ke arah hutan. Ibu menunggu di sana. Seketika udara menjadi dingin dan suara angin berbisik seperti nyanyian Bunian yang dulu pernah kudengar. Sejak malam itu, anak itu sering muncul, hanya berdiri, menatap, tak pernah mendekat.
Aku mulai menulis semuanya dalam jurnal, berharap dengan menulis aku bisa tetap waras. Tapi setiap pagi, tulisan-tulisanku berubah sendiri menjadi huruf-huruf aneh yang tak bisa kubaca. Kadang hanya tertulis satu kalimat, "Kau bukan satu-satunya yang kembali." Pada malam bulan mati, suara Sari terdengar sangat jelas. Ia memanggilku untuk datang ke tempat pertama kali aku menginjak kampung Bunian. Tanpa sadar, aku mengikutinya. Kabut mulai turun, tanah menjadi basah, dan pepohonan seperti bergerak perlahan. Di bawah pohon beringin itu, aku melihat diriku sendiri, versi lain, duduk bersama Sari dan anak kecil itu. Mereka terlihat bahagia. Versi diriku itu tersenyum, lalu menatapku. "Terima kasih, karena telah menyerahkan tubuh ini padaku. Kau bisa bebas, tapi tak pernah kembali." Aku mencoba berteriak, tapi suara tak keluar. Tubuhku mulai memudar, seperti kabut. Aku bukan lagi manusia, aku hanya jiwa tanpa tempat. Aku menatap langit untuk terakhir kalinya. Sari mendekat dan berbisik, "Cinta tak pernah mati, tapi jiwa bisa ditukar." Dan sejak malam itu, tak ada yang pernah melihatku lagi. Tubuhku menghilang, tapi kadang di rumah tua orang tuaku, bayangan seseorang tampak duduk di teras. Dan setiap tanggal pernikahanku yang tak pernah terjadi, bunga-bunga putih bermekaran di bawah pohon beringin itu meskipun bukan musimnya. Seseorang pernah berkata, "Jangan bercanda dengan janji di alam gaib karena mereka selalu menagih." Tamat.